Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, saya Sejati Bakti Raga dengan NRP akhir 007. Di sini saya akan menjawab atau menyelesaikan penugasan evaluasi tengah semester untuk mata kuliah evolusi perangkat lunak, teknik informatika ITS. Jadi di sini ada beberapa soal. Untuk soal nomor 1 itu ditanyakan itu evolusi perangkat lunak atau EPL. Jadi EPL itu adalah topik mengenai perubahan dan juga pengembangan yang berkaitan dengan si perangkat lunak dalam suatu kurun waktu atau jangka waktu. Selanjutnya, apakah evolusi ini penting? Tentu saja evolusi ini menjadi penting untuk adaptasi terhadap kebutuhan pengguna yang baru, terus untuk memperbaiki keamanan, juga meningkatkan kinerja dengan menambahkan fitur-fitur baru atau meningkatkan fitur-fitur tersebut ke dalam perangkat lunak. Kemudian selanjutnya masih lanjutan dari nomor 1. Jadi di sini ada beberapa evolusi yang telah ada atau terjadi pada sistem operasi Windows. Di sini bisa dilihat sendiri sudah banyak sekali evolusi dari tahun awal Windows didirikan sejak 1985 sampai tahun 2021 kemarin dengan sistem terbarunya yaitu Windows 11. Kemudian di sini juga kita diminta menjelaskan manfaatnya. Di manfaatnya itu tentu saja ada peningkatan dan atau penambahan fitur kinerja juga keamanannya di tiap-tiap versi. Terus manfaat yang lain juga kompatibilitasnya dengan aplikasi-aplikasi baru yang berguna bagi pengguna. Ada juga integrasi dengan internet, di mana internet baru ditemukan atau akhirnya bisa digunakan dengan komputer dan sistem operasi Windows ini. Misalnya ada hardware support juga dan model distribusi. Selanjutnya ada nomor 2. Jadi untuk nomor 2 soalnya itu apa yang terjadi di dalam evolusi perangkat lunak yang berfokus pada perbaikan keamanan. Terus ada insiden keamanan terkenal apa yang mempengaruhi evolusi perangkat lunak ini. Untuk menjawab pertanyaannya, di sini saya bagi. Untuk yang pertama itu dalam evolusi perangkat lunak yang berfokus pada perbaikan keamanan itu akan terjadi beberapa perubahan dan tindakan yang dirancang untuk mengidentifikasi, mengatasi, dan mencegah kerentanan dan ancaman keamanan yang ada di dalam perangkat lunak tersebut. Kemudian ini juga saya sertakan beberapa langkah yang biasa dilakukan dalam evolusi perangkat lunak yang berfokus pada perbaikan keamanan. Di sini ada perbaruan reguler, mana perusahaan pengembang secara rutin akan merilis pembaruan keamanan dan memperbaiki kerentanan yang ditemukan pada perangkat lunak tersebut. Terus ada pemeriksaan kode, di mana tim developer akan memeriksa kode secara teratur dan potensi kerentanan atau celah keamanan dalam perangkat lunak. Selanjutnya ada pemindaian keamanan atau security scanning untuk mendeteksi kerentanan dan ancamannya. Selanjutnya ada penerapan prinsip keamanan. Penerapannya itu mencakup
pemikiran tentang keamanan dari awal atau security by design, di mana ini mempertimbangkan aspek keamanan selama seluruh siklus pengembangan perangkat lunak, bukan hanya setelah produksinya. Yang terakhir ada pelatihan karyawan. Pengembang, administrator, dan pengguna perangkat lunak perlu diberikan pelatihan juga tentang kesadaran praktik keamanan tersebut. Selanjutnya yang terakhir itu insiden tentang keamanan yang terkenal yang sampai mengaruhi evolusi perangkat lunak. Yang pertama itu di sini ada Heartbleed, terjadi pada tahun 2014, di mana ini adalah kerentanan dalam perpustakaan enkripsi OpenSSL yang banyak digunakan. Insiden ini mendorong pembaruan luas dan evaluasi keamanan perangkat lunak open source yang digunakan di seluruh dunia. Ada juga WannaCry, ini terjadi di tahun 2017, di mana ini adalah insiden ransomware yang mempengaruhi sejumlah besar perangkat Windows yang tidak diperbarui dengan pembaruan keamanan terbaru. Mohon maaf. Nah, lanjut ada Equifax Data Breach, itu ada di tahun 2017, merupakan serangan cyber besar terhadap Equifax yang mengakibatkan kebocoran data pribadi jutaan orang. Lanjut ada nomor 3. Nomor 3 itu pertanyaannya apa itu factoring, dan juga kenapa refactoring itu penting. Oke. Refactoring sendiri itu merupakan proses perbaikan dan rekonstruksi source code dalam pengembangan perangkat lunak, tanpa mempengaruhi atau mengubah cara perangkat lunak tersebut berinteraksi dengan pengguna atau sistem lainnya. Terus, kenapa sih refactoring itu menjadi penting? Di sini ada kenapa dia penting itu karena dapat meningkatkan kualitas kode, kemudian kinerja keamanan, dan juga kolaborasi. Kemudian ada maintenance juga, yang memudahkan maintenance perangkat lunaknya. Selanjutnya juga ada fleksibilitas, ada kepatuhan standar, dan mengurangi hutang teknikal. Lalu ada nomor 4. Itu soalnya apakah Windows pernah melakukan refactoring signifikan dalam sejarah evolusinya dan apa tujuan utamanya? Oke. Untuk jawabannya iya, Windows telah atau pernah melakukan refactoring signifikan. Salah satu perubahan besar yang mencakup refactoring itu transisi dari sistem operasi Windows berbasis MS-DOS seperti Windows 3.1 ke arsitektur berbasis NT seperti Windows NT 3.1 yang kemudian menjadi dasar bagi banyak versi-versi Windows berikutnya. Terus tujuan utamanya, tujuannya yang pertama tentunya meningkatkan keamanan dan stabilitas, di mana Windows NT itu dirancang dengan ketahanan tinggi dan isolasi proses yang lebih baik. Terus ada dukungan multi-platform juga. Windows NT ini memungkinkan untuk mendukung berbagai platform perangkat keras, termasuk platform server pada saat itu. Terus yang ketiga, sesuai dengan yang tadi ya, menghilangkan ketergantungan pada MS-DOS karena beralih ke Windows NT. Terus selanjutnya ada desain modular dan skalabilitas. Refactoring yang dilakukan Windows ini memperkenalkan desain modular yang memudahkan perluasan dan pengembangan Windows dalam berbagai bentuk dan ukuran. Yang terakhir ada dukungan untuk jaringan. Untuk Windows NS dan versi Windows berikutnya menawarkan dukungan yang lebih baik untuk jaringan dibandingkan MS-DOS. Nah, lanjut untuk soal terakhir, nomor 5, yaitu perbedaan apa saja
atau bagaimana perangkat lunak open source mengalami evolusi dibandingkan dengan perangkat lunak proprietary. Oke, mungkin di sini akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama itu ada keterbukaan source code-nya. Tentunya untuk open source memiliki source code yang terbuka untuk umum, berarti siapapun dapat melihat, modifikasi, dan berkontribusi pada kode sumber tersebut. Sedangkan untuk proprietary memiliki source code yang biasanya tidak dapat diakses atau dimodifikasi oleh pengguna. Ini membuat evolusi dari perangkat lunak ini bergantung pada developer atau perusahaan pemilik saja. Terus ada juga komunitas pengembang. Letak perbedaannya. Untuk open source itu, project dapat melibatkan komunitas pengembang yang besar dan juga beragam. Sedangkan proprietary biasanya lebih terpusat dan dikelola oleh tim internal perusahaan pengembang tersebut. Kemudian yang ketiga ada iterasi dan perbaikan terbuka. Untuk open source sendiri, ini sering mengalami iterasi dan perbaikan terbuka secara terus-menerus. Bug-bugnya diperbaiki lebih cepat, kemudian fitur-fitur baru dapat diusulkan dan diintegrasikan lebih cepat. Sedangkan proprietary, perubahan mungkin memerlukan lebih banyak waktu dan proses internal yang lebih kompleks. Selanjutnya ada lisensi dan kebebasan. Untuk open source, dia memberikan kebebasan untuk pengguna untuk memodifikasinya, mendistribusikannya, dan berbagi kembali. Ini memberi fleksibilitas besar bagi pengguna. Sedangkan untuk proprietary, sering dikendalikan oleh lisensi yang ketat dan membatasi cara penggunaan dan redistribusinya. Kemudian yang kelima ada keamanan dan kerentaan. Untuk open source, tentu saja karena dia terbuka, jadi memungkinkan banyak mata melihat dan mengaudit kode untuk masalah keamanan. Ini dapat menyebabkan deteksi dini dan perbaikan cepat terhadap kerentanan tersebut. Sedangkan untuk proprietary, kerentanan dalam perangkat lunaknya itu mungkin tidak akan terdeteksi atau diatasi secepat open source gitu. Kemudian yang terakhir ada inovasi dan kecepatan perkembangannya. Untuk open source, dalam banyak kasusnya, project open source ini lebih responsif terhadap perubahan pasar dan kebutuhan pengguna. Juga inovasi lebih cepat karena kontribusi yang banyak dan beragam. Sedangkan proprietary, pengembangan perangkatnya dipengaruhi seringkali oleh kebijakan dan strategi bisnis perusahaan pemilik yang mungkin dapat memperlambat perubahan dan inovasi. Oke, mungkin itu untuk video presentasinya. Saya Sejati Bakti Raga ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.